Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Putri Utami, NIM 03191044 dari Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian impact. Pengujian impact merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan sifat perpatahan suatu logam, keuletan maupun kegetasannya. Pada proses pengujian impact umumnya terdapat dua metode percobaan, yaitu pertama metode Charpy. Sampel uji memiliki dimensi ukuran yaitu 10 x 10 x 55 mm dengan posisi taktik 0 berada di tengah, kedalaman taktik 2 mm dari permukaan benda uji, dan sudut taktik 45 derajat. Bentuk taktik berupa huruf U, V, dan keyhole seperti lubang kecil. Benda diletakkan pada tumpuan dengan posisi horizontal dan tidak dijepit. Hal ini menyebabkan pengujian berlangsung lebih cepat sehingga memudahkan untuk melakukan pengujian pada temperatur transisinya. Sedangkan ayunan bundle dari arah belakang taktik dengan pembebanan dilakukan dari arah punggung taktik. Berikut merupakan ilustrasi spesimen uji impact. Di sini spesimen berukuran 10 x 10 x 55 mm dengan knob yang berada di tengah-tengah spesimen, dengan bentuk knob-nya itu bentuk huruf V dengan sudut 45 derajat dan kedalaman 2 mm. Ini ilustrasi metode Charpy. Ini alat metode Charpy. Nanti itu spesimennya diletakkan di tengah sini. Kemudian ini bandulnya diarahkan dari atas, terus itu diterjunkan ke bawah sampai mengenai taktik. Kemudian nanti di sini terdapat besaran energi yang terjadi pada spesimen begitu. Kemudian yang kedua metode IZOT. Metode IZOT dilakukan dengan menggunakan batang impact converter. Benda uji IZOT lazim digunakan di Inggris, namun saat ini jarang digunakan. Sampel uji IZOT memiliki dimensi ukuran yaitu 10 x 10 x 75 mm dengan posisi taktik berada pada jarak 28 mm dari ujung benda uji, kedalaman taktik 2 mm dari permukaan benda uji dengan sudut taktik 45 derajat. Bentuk taktik berupa huruf U, V, dan keyhole seperti lubang kunci. Benda diletakkan dengan tumpuan posisi vertikal dan dijepit menyebabkan pengujian berlangsung lama, sehingga tidak cocok digunakan pada pengujian dengan temperatur yang bervariasi. Sedangkan ayunan bandul dari arah depan taktik dengan pembebanan dilakukan dari arah muka taktik. Ini merupakan ilustrasi metode IZOT. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan material pada pengujian impact antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, knock pada material akan menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan pada daerah yang lancip sehingga material lebih mudah patah. Selain itu, knock juga akan menimbulkan triaxial stress. Triaxial stress ini sangat berbahaya karena tidak akan terjadi deformasi plastis dan menyebabkan material menjadi getas, sehingga tidak ada tanda-tanda bahwa material akan mengalami kegagalan. Kedua, temperatur. Pada temperatur tinggi, material akan getas karena pengaruh vibrasi elektronnya yang sangat rendah. Begitu pula sebaliknya. Ketiga, strain rate. Jika pembebanan diberikan pada strain rate yang biasa-biasa saja, maka material akan sempat mengalami deformasi plastis karena pergerakan atomnya dislokasi. Dislokasi akan bergerak menuju ke batas butir lalu kemudian patah. Namun pada uji impact, strain rate yang diberikan sangat tinggi sehingga dislokasi tidak sempat bergerak apalagi terjadi deformasi plastis. Sehingga material akan mengalami patah transular dengan struktur patah di tengah-tengah atom atau bagian bulan di atas butir karena dislokasi tidak sempat gerak ke atas butir. Kemudian ini ilustrasi patahan, dan dari sebelah kiri ini merupakan patahan sangat ulet, kemudian menuju ke kanan itu merupakan sangat getas. Patahan getas merupakan
Fenomena patahan pada material yang diawali terjadinya retakan secara cepat dibandingkan patahan ulet tanpa deformasi plastis terlebih dahulu dan dalam waktu singkat. Jadi patahan getas itu sering terjadi itu secara tiba-tiba. Itu biasanya tuh karena materialnya tuh sudah rapuh, jadi dia patah secara tiba-tiba. Kemudian patah ulet merupakan patah yang disebabkan oleh beban statis yang diberikan pada material. Jika beban dihilangkan, maka penjalaran retakan terhenti. Ini ciri-ciri dari patahan getas dan patahan ulet. Patahan getas memiliki ciri-ciri permukaan terlihat berbentuk granular, berkilat, dan memantulkan cahaya. Terjadi secara tiba-tiba tanpa ada deformasi plastis terlebih dahulu, sehingga tidak dapat gejala-gejala material tersebut akan patah. Kemudian tempo terjadinya patah lebih cepat, lalu bidang patahan relatif tegak lurus terhadap kaki. Kemudian tidak ada reduksi luas penampang patah akibat adanya tegangan multiaksial. Kemudian untuk patahan ulet memiliki ciri-ciri ada reduksi luas penampang akibat tegangan uniaksial. Kemudian permukaan patahan terdapat garis-garis benang serabut fibrosa berserat menyerap cahaya dan penampilannya buram. Kemudian pertumbuhan letak lambat tergantung pada beban. Kemudian tempo terjadinya patah lebih lambat. Nah, jelaskan yang dimaksud dengan temperatur transisi uji impact. Tentukan temperatur transisi dari grafik uji impact yang dilakukan. Temperatur transisi adalah temperatur di mana perubahan sifat material dari ulet menjadi getas. Temperatur transisi terpengaruh terhadap energi yang dapat diserap. Oleh karena itu, perubahan sifat material terjadi. Jika temperatur tinggi, maka energi yang akan diserap yang dapat diserap menjadi tinggi, sedangkan jika temperatur yang rendah, maka energi yang dapat diserap semakin rendah. Jadi intinya tuh kalau misalnya temperaturnya rendah, dia tuh bakal terjadi patahan getas. Kemudian kalau temperaturnya semakin tinggi, dia akan terjadi patahan ulet. Nah, dari kurva di atas sebenarnya temperatur transisi adalah temperatur antara T1 sampai dengan T2. Pada rentang temperatur ini, ketangguhan benda uji sangat tergantung pada temperatur ujinya. Temperatur T2 merupakan temperatur yang awalnya terjadi perubahan dari ulet ke sifat rapuh ketika temperatur benda uji diturunkan. Semakin rendah dari temperatur T2, maka ketangguhan material semakin menurun. Kemudian untuk temperatur T1 itu temperatur akhir terjadinya perubahan material yang bersifat ulet menjadi benar-benar getas. Jadi kalau di T1 dia tuh dari ulet jadi getas. Semakin rendah temperatur T1, maka ketangguhan benda uji sudah tidak lagi dipengaruhi oleh temperatur benda uji. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata. Tapi saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.